Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat, bahagia, dan tetap semangat ya. Amin. Nah teman-teman, seperti biasa nih teman-teman, kali ini aku mau share kegiatan aku dan juga aktivitas aku. By the way, ini kegiatan aku mulai dari habis maghrib ya teman-teman. Masya Allah ya, kenapa sih baru habis maghrib mau mulai beberes? Karena hari ini tuh aku capek banget teman-teman. Seperti yang aku ceritain di beberapa video yang sebelumnya, itu kan aku ada rewang ya teman-teman. Nah kebetulan pas di hari pas aku tag video ini tuh aku ke tempat rewang itu tuh dari jam 3 sekitar setengah 4 lewat ya, setengah 4 subuh loh teman-teman. Sebelum subuh aku udah ke sana buat bantuin masak segala macem persiapan ya teman-teman, karena emang untuk di tempat yang rewang yang kemarin itu tuh aku anggapnya bukan orang lain, bahkan udah lebih dari saudara aku. Karena kalau diingat-ingat ya teman-teman, dulu perjuangan aku ketika aku tuh bener-bener lagi ada di bawah, orang yang rewang ini tuh adalah salah satu orang yang punya jasa yang besar banget dalam hidup aku gitu ya. Jadi rasanya itu sampai kapanpun nggak akan pernah bisa aku ngebales gitu ya teman-teman jasanya beliau. Makanya kalau pas misalnya ada rewang di tempatnya beliau gitu ya, rasanya itu aku kayak nggak akan mungkin lah nggak bantuin kayak gitu teman-teman. Tapi balik lagi tergantung kondisi dan keadaan aku gitu ya. Nah kebetulan juga di hari ini tuh Pak suami tuh kerjanya setengah hari, karena memang ya sama aja ya aku sama Pak suami gitu teman-teman. Itu kita anggapnya bukan orang lain. Jadi nanti Pak suami tuh ikut dulu di sana berdoa setelah akad nikah. Setelah itu nanti baru Pak suami berangkat kerja gitu ya. Nah aku tuh pulang selesai ya teman-teman dari rewang atau acara itu, dari akad nikah sekitar siang ya, siang. Terus aku pulang. Terus sampai di rumah aku istirahat karena emang udah ngantuk banget, capek banget, ngantuk, bener-bener pegel sebadan-badan. Tapi rumahku tuh berantakan, tapi udah aku biarin aja. Aku lanjut istirahat dulu, tidur gitu ya teman-teman. Sebenarnya malam harinya aku tuh mau mau undangan gitu teman-teman. Cuman entah kenapa emang kondisi badanku tuh nggak bisa banget aku kondisikan, secapek dan sepegel itu rasanya. Kan nggak enak banget ya pergi undangan tapi muka perengut-perengut gitu kan. Jadi ya udah deh, aku putusin aku nggak pergi undangan teman-teman. Jadi ya udah aku putusin aku buat beberes rumah aja, karena aku tuh memang badan capek, tapi kalau ngelihat rumah yang berantakan itu malah tambah capek gitu loh rasanya. Oh iya teman-teman, mohon maaf banget ya kalau misalnya di videoku ada kedengaran suara ayam, karena ini dari tadi aku tungguin ayamnya nggak berhenti-berhenti, udah aku usir. Tetap aja teman-teman ya, ayamnya itu agak berisik, jadi mohon maaf ya kalau agak kedengeran. Oke, kita balik ke video dulu teman-teman. Jadi tadi setelah aku beresin kamar belakang, aku lanjut juga beresin kamar depan ya teman-teman. Dan ini tuh aku mau sebenarnya tuh pengen banget punya kursi kursi buat di sini, buat di kamar gitu ya teman-teman. Karena emang aku nggak punya. Jadi kalau misalnya pas lagi bedakan atau lagi apa gitu ya, enak kan kalau misalnya ada tempat duduknya biar nggak pegel berdiri. Terus juga bisa nyantai teman-teman ya kalau ada kursi di kamar ini tuh ya. Jadi ini tuh aku mau putar dulu nih ya. Nah ini nih kayu kecil yang ini, penyangganya yang ini aku mau puter. Kalau sebelumnya itu tuh kalau misalnya aku puter yang warna merah yang arah depan gini. Nah kali ini kan enggak ya, jadi kan dia senada tuh ya, kayu kecil sama meja ini, mejanya itu senada warnanya gitu ya. Makanya aku ubah teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya ada kursinya bisa disorong gitu ya ke bawah meja ini, karena emang meja ini tuh meja kecil ya teman-teman ya. Cocok lah buat kamar aku yang kecil dan minimalis ya teman-teman. Nah jadi ceritanya itu pengen aku bikin jadi ini ya, kayak ala-ala meja rias gitu ya, walaupun sebenarnya ini nggak meja rias, tapi ya lumayan lah teman-teman, daripada aku taruh segala perbedak-bedakan ya itu tuh di depan gitu ya. Jadi aku taruh di sini aja, berhubung anak-anak tuh lagi nggak mau tidur di kamar ini. Kalau seandainya nanti tiba-tiba mereka pengen balik ke sini lagi, aku bakal pindahin bedak-bedak aku ke kamar belakang lagi gitu ya. Untuk sekarang ini anak-anak kan minta kamar belakang, jadi ya udah aku taruh di sini aja.
Aku tuh bener-bener dari dulu ya teman-teman ada, satu yang bener-bener sangat aku idam-idamkan banget ya, yaitu punya meja rias sendiri teman-teman. Bener-bener dari dulu tuh pengen banget gitu ya aku punya, cuman ya emang sampai sekarang belum kewujud ya teman-teman. Dan aku berharap semoga suatu saat ya, suatu hari nanti Allah, ini ya, Allah wujudkan keinginan aku itu, keinginan yang belum pernah aku rasain seumur hidup, yaitu punya meja rias sendiri teman-teman. Ya Allah pengen, amin semoga ya. Oke, di sini langsung aja teman-teman. Ini aku bersihin kasurnya ya teman-teman. Aku rapihin. Di sini tuh emang yang paling sering teman-teman akhir-akhir ini tidur tuh cuman aku sendiri ya. Karena Pak suami itu malam kadang itu dia pulang ke rumah itu, masuk ke dalam rumah itu kadang udah jam 1 malam. Karena Pak suami itu sering ronda teman-teman ya. Karena seperti yang aku bilang di daerah kita tuh lagi heboh-hebohnya teman-teman kasus ini ya, orang yang ngebobol rumah teman-teman ya, ya anggap aja lah orang jahat yang ngebobol rumah. Bahkan kadang dalam satu malam itu bisa beberapa rumah dibobol teman-teman. Jadi kadang Pak suami itu tidurnya di depan TV teman-teman ya, sambil bawain kadang itu, bawain kayu segala macem lah teman-teman ya buat jaga-jaga gitu. Jadi aku tuh nggak sanggup teman-teman kalau harus nungguin semalam-malam itu ya. Jadi kadang aku suruh Pak suami udah gembok aja pintunya dari luar, aku mau tidur gitu. Nah, jadi kadang itu Pak suami tuh ya tidurnya di depan TV aja gitu sampai pagi. Pokoknya akhir-akhir ini tuh benar-benar meresahkan sih teman-teman ya. Benar-benar ya Allah nggak tenang teman-teman. Dan dia itu kayak nggak pandang bulu gitu loh teman-teman, yang suka ngebobol rumah itu bener-bener nggak pandang bulu, mau rumah yang apa ya, nggak yang kan kalau misalnya orang yang niat mau nyuri kan mungkin nyarinya rumahnya orang yang agak orang-orang berada gitu ya. Nah ini tuh nggak pandang bulu teman-teman, segala rumah itu gitu ya di ini dibobol gitu teman-teman. Ya Allah bener-bener serem sih ya. Jadi memang Pak Sam itu sekarang sering banget begadang malam buat ronda atau sekedar berjaga aja di rumah. Nah, teman-teman setelah selesai aku beresin kamar ini, tadi aku udah nyapu, tapi di sini aku mau lanjut dulu deh ngelipat pakaian. Kalian bisa lihat nggak ini? Pakaian aku, ya Allah. Bener-bener sakit ya kepalaku ngelihat pakaian ini teman-teman. Tapi ya mau gimana ya, dari kemarin pas aku tag video ini kan dari kemarinnya lagi aku udah sibuk di tempat rewang. Dari siangnya sampai malamnya, sampai subuhnya, sampai siangnya lagi. Jadi aku bener-bener nggak bisa kepegang kerjaan rumah gitu ya, cucian selalu nyuci akunya tapi nggak sempet buat lipat. Ya Allah sampai mumet otakku ngelihat pakaian yang segitu banyak. Jadi sebelum aku lanjut beresin area dapur yang sebenarnya berantakan banget juga, aku bener-bener tuntasin dulu deh teman-teman ya urusan di bagian depan ini ya, kecuali di bagian depan TV. Nah kalau di bagian depan TV itu tuh Pak suami yang bantu tadi lanjutin nyapu ya teman-teman. Alhamdulillah gitu ya dibantuin sama Pak suami. Nah di sini pokoknya aku tuh urus dulu pakaian, nanti setelah lipat pakaian baru deh lanjut ke dapur karena dapurku tuh juga udah kayak kapal pecah. Oh ya teman-teman, aku mau sedikit cerita dan juga sharing ya teman-teman sama kalian semua tentang ada yang nanya sama aku gimana sih cara aku tuh ngedidik anak-anak, kenapa anak-anak itu aku itu kayaknya anak-anaknya itu penurut ya, tidur siang rutin segala macam ya teman-teman. Jadi aku tuh tipe orang tua yang tegas terhadap anak ya teman-teman, dan apa ya, aku tuh kalau misalnya anak-anak nggak ngedengerin apa yang aku bilang, aku bisa marah, aku bakalan apa ya, aku bakalan tegesin mereka gitu ya. Karena apa yang aku lakuin itu demi kebaikan mereka. Cuman tetap sambil aku nasihatin. Misalnya nih, anak-anak nggak mau tidur siang gitu ya, terus aku bilang kalau anak nggak tidur nanti anak ngantuk pas les gitu ya, terus kalau anak nggak tidur siang nanti mau ngaji susah gitu. Terus anak-anak itu karena dikasih pengertian kayak gitu ya mereka mau tidur ya, walaupun kadang itu ini juga sih harus ada marah-marahnya juga gitu ya teman-teman. Nah, karena memang aku tuh tipe orang tua yang tegas, tapi ya alhamdulillah teman-teman, anak-anak aku itu bukan tipe anak-anak yang susah diatur ya. Ke sekarang ini aku nggak tahu sih gedenya gimana ya, yang penting yang sekarang kalau aku pergi kemana-mana teman-teman ya, anak-anak itu nggak pernah ngerecokin, anak-anak tuh nggak akan pernah apa ya, banyak minta ini minta itu gitu ya. Terus kalau misalnya depan orang rame tuh ngelunjak nangis-nangis minta ini minta itu, nggak pernah. Terus juga satu lagi aku ngebiasain anak-anak biar nggak kebiasaan maksa.
maksain keinginannya dia. Misal nih ya contoh teman-teman, ini tuh baru aja kejadian itu tadi pagi. Jadi aku kan lagi bikinin ini ya lauk buat sarapannya mereka, bikin sop wortel sama kentang karena aku udah kehabisan ayam kan, karena kan hari ini udah hari Kamis jadi udah kehabisan stok. Terus pas aku lagi sibuk ngeracik motong-motongin wortel sama kentang gitu ya. Terus tiba-tiba si kakak gitu ya teman-teman, dia itu minta, "Bun, aku mau teh hijau," katanya. Terus aku bilang, "Tunggu bentar ya nak, Bunda selesai ini dulu terus Bunda bikinin teh hijau," gitu. Terus dia maksa, teh hijau," kayak gitu loh teman-teman. Dia maksa, lalu aku marah. "Kamu nggak boleh maksa," Bunda bilang gitu, aku bilang gitu kan, "nggak boleh kebiasaan maksa-maksa." Bunda bilang, "Tunggu bentar, bentar dulu," gitu, "nggak boleh maksa," aku bilang gitu kan. Itu ya aku emang kayak gitu temen-temen, aku emang keras dan aku akan marah kalau misalnya dia tetap maksa. Aku tuh pengen anak-anak itu belajar sabar dan tidak memaksakan kita itu untuk memenuhi keinginannya dia gitu. Aku akan bikinkan teh hijau tapi jangan maksa gitu teman-teman. Dan ya udah, dia bilang, "Maaf ya Bunda," gitu, "nanti kalau Bunda udah selesai Kakak minta teh hijau ya." Nah kayak gitu kan enak gitu kan. Nah itu tuh salah satunya teman-teman. Terus juga anak-anak aku kalau ke pasar itu kan juga nggak pernah yang maksa minta mainan. Tapi kalau mereka minta, kalau misalnya pas di rumah mereka minta, itu harus langsung dibawa beli. Udah gitu aja aku. Dan aku kalau misalnya ada mainan yang mereka minta itu mahal misalnya, dan aku emang bener-bener nggak ada duit gitu ya, dan mereka tuh sebenarnya udah punya, cuman karena emang lihat terus pengen nambah lagi, nah itu aku akan kasih pengertian gitu teman-teman. Udah gitu doang, nggak yang gimana-gimana. Tapi tetap aku nggak mau anak-anak aku itu jadi anak-anak yang ngatur-ngatur orang tuanya, apalagi maksa-maksa teman-teman ya, walaupun agak tegas. Cuman ya balik lagi kalau masalah kayak parenting atau ngedidik anak itu kita punya cara kita tersendiri ya. Aku nggak bilang cara orang lain salah dan aku juga nggak menganggap caraku paling benar, enggak teman-teman ya. Karena ada orang tua itu kayak anaknya berbuat salah kayak manapun ya udah anaknya tetap dibela gitu. Nah kalau aku nggak, di rumah kalau anak-anak itu nakal kadang udah pukul-mukul itu kadang tangannya suka aku pukulin pakai sisir, nggak kenceng sih, cuman ya itu tanda kalau mereka tuh nggak boleh main kasar gitu. Apalagi kadang ya teman-teman, bukan orang-orang jauh, kadang tuh ada-ada aja gitu ya anak-anak orang tuh, ya Allah ya teman-teman, bener-bener deh ya kadang ngomongnya kasar sama orang tua, dan ibunya tuh ada di situ dan dia hanya melihat anaknya ngomong kasar dan ngejahatin anak orang, misalnya tuh ngomong nggak sopan sama orang yang udah gede, itu orang tuanya diem aja. Ya Allah, kayaknya aku greget kadang tuh teman-teman, karena anak-anak aku aja tuh kalau ngebentak aku dekat orang itu kadang langsung ini ya, langsung kayak aku marahin gitu teman-teman, karena itu salah satu yang harus kita biasain anak-anak gitu ya, harus kita ajarin. Itu menurut aku loh ya, menurut aku nggak bilang apa yang aku lakuin itu paling benar dan apa yang dilakukan orang tua lain itu nggak benar, cuman caraku kayak gitu. Karena memang ini aku sering banget dapat pertanyaan itu ya teman-teman, baik di dunia nyata maupun kadang di dunia online gitu ya teman-teman. Kadang tuh dapat pertanyaan kayak gitu tuh di DM, di komentar kayak gitu-gitu tuh suka ada gitu ya. Dan kalau masalah tentang pendidikan, tentang ngaji, aku nggak maksain anak-anak. Kalau mereka suka pergi ngaji, alhamdulillah gitu teman-teman. Dan sejauh ini anak-anak itu ngaji karena mereka suka dan karena mereka pengen. Dan kalau misalnya mereka itu lagi nggak mau ngaji, aku agak maksa sih, alasannya apa gitu mereka nggak mau ngaji. Kalau alasannya mereka cuma pengen main-main doang di rumah, ya aku bakalan paksa mereka pergi ngaji. Tapi kalau misalnya mereka itu emang nggak mau ngaji karena ya capek lah misalnya atau apa gimana, entah misalnya kita dari mana gitu ya, aku nggak akan maksa teman-teman, selagi alasannya itu masuk akal buat aku. Nah kira-kira seperti itulah ya. Mohon maaf sih teman-teman ya, agak-agak oversharing, agak-agak mungkin penjelasan aku itu kurang cocok sama kalian, kurang sesuai. Tapi ya balik lagi, kita semua orang tua pasti punya maksud dan tujuan yang baik buat anak-anak. Mungkin cara kita ada yang ada yang berbeda gitu, dan nggak ada cara ngedidik itu yang salah menurut aku ya teman-teman. Semua orang tua itu punya maksud yang baik gitu ya, tapi balik lagi semuanya itu tergantung keinginan kita dan kenyamanan kita, dan juga tergantung pemahaman kita. Udah kayak gitu aja. Nah teman-teman, sambil aku sharing-sharing tadi tuh ya, kerjaan juga udah berlanjut, udah selesai urusan di bagian depan tadi tuh.
lanjut ke dapur, dan ini tuh udah step terakhir nih teman-teman ya, yaitu nyapu teman-teman. Alhamdulillah ya tadi di bagian depan TV itu tuh nyapunya aku dibantuin sama Pak suami teman-teman. Alhamdulillah banget ya, lumayan terbantu. Oke deh teman-teman, makasih banyak ya udah ngikutin aktivitas aku dan juga kegiatan aku hari ini. Dan siapa nih yang udah nontonin video aku yang kemarin teman-teman, mohon maaf ya tayangnya telat banget kemarin sampai malam karena jaringan tuh jelek banget ya kemarin tuh karena hujan deras. Di sini tuh kemarin tuh bener-bener sederes itu hujan ya teman-teman, jaringan aku tuh error ya, wifi juga error. Udah aku upload videonya bener-bener nggak bisa bolak-balik, gagal, dan akhirnya baru ke uploadnya itu malam ya, mohon maaf ya teman-teman. Oke deh teman-teman, udah selesai nih untuk kegiatan aku hari ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah nonton video aku ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau misalnya di video aku ini tuh masih banyak kekurangan dan mungkin apa yang aku share itu nggak sesuai dengan yang kalian inginkan gitu ya. Oke dah, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum, bye-bye.